Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan peningkatan intensitas siklon tropis Roja pada 7 hingga 8 April 2021. Terkait hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menurut perkiraan BMKG, siklon tropis Roja bergerak ke arah barat daya. Sejumlah provinsi pun diminta siaga seperti terhadap peningkatan intensitas siklon Seroja, yakni di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Yogyakarta. Menurut BMKG, siklon tropis Roja akan berkontribusi terhadap peningkatan labilitas atmosfer dan pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia. Selain itu dapat mendorong peningkatan kecepatan angin dan berdampak pada peningkatan ketinggian gelombang di sebagian perairan Indonesia. BNPB juga merekomendasikan BPBD untuk berkoordinasi secara berkala dengan dinas terkait. Monitoring terkait peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan mitigasi. Informasi lebih lengkap kondisi terkini pasca bencana di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Yasir Nenek Ama yang saat ini berada di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Yasir, minimnya alat berat jadi kendala pencarian korban. Apakah bantuan alat berat sudah datang hari ini, Yasir? Betul sekali Radi, minimnya alat berat ini menjadi kendala dalam proses evakuasi maupun perbaikan infrastruktur yang ada di Pulau Adonara, tepatnya di Waiwerang. Namun sayangnya hingga siang ini saya melaporkan informasi ini langsung dari Pulau Adonara, alat berat itu juga belum tiba. Sepengetahuan ataupun sepenglihatan saya, ini hanya ada satu alat berat yang berada di sebelah kanan sana, di ujung sana. Itu pun cuma satu alat berat yang berfungsi untuk lagi melakukan perbaikan begitu dengan bangunan ataupun rumah-rumah pasca banjir. Yang tengah dilakukan warga saat ini adalah bagaimana mereka melakukan perbaikan ataupun memperbaiki ataupun melakukan evakuasi secara manual. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah salah satu kegiatan dari warga di Desa Waiburak yang menggunakan alat seadanya. Mereka membersihkan rumah yang ada di sebelah kanan saya ini, saudara. Dan kalau kita lihat kondisi rumah ini cukup parah, saya akan mengajak Anda juga, saudara, untuk melihat bagaimana kondisi rumah warga di sini. Memang kalau kita lihat sangat parah, cukup parah, tertimbun banjir bandang. Ini adalah rumah yang memang saat itu menjadi satu rumah yang terkena banjir bandang, saudara. Beberapa warga pemilik rumah tengah membersihkan rumah ini dengan menggunakan peralatan seadanya, mengeluarkan lumpur dari rumah tersebut. Meskipun kalau kita lihat sebagian rumah ini juga sudah hancur begitu. Nah, sementara itu untuk aktivitas ataupun kegiatan warga yang lain adalah mereka saat ini sangat membutuhkan yang namanya perbaikan jembatan begitu. Saya juga akan memperlihatkan kepada Anda, saudara, seperti apa aktivitas warga hanya dengan menggunakan jembatan darurat. Yang saya tunjukkan saat ini adalah jembatan darurat yang ataupun visual yang Anda saksikan saat ini adalah jembatan darurat yang digunakan oleh warga untuk beraktivitas. Beruntung hari ini cuaca cerah sehingga tumpukan lumpur yang ada di area banjir bandang ini sudah mengeras sehingga lebih memudahkan kendaraan roda 2 untuk melintas. Tapi untuk kendaraan roda 4 masih sangat sulit melewati jembatan darurat tersebut, karena jembatan darurat ini hanya dibuat dengan menggunakan kayu dan juga peralatan seadanya, sehingga kendaraan roda 4 masih sangat sulit untuk dilewati. Ini yang menjadi salah satu kendala utama yang dirasakan oleh warga, karena akses jalan darurat ini adalah satu-satunya akses penghubung dari Adonara, terutama di Waiwerang, menuju ke beberapa kecamatan yang ada di Pulau Adonara.
sehingga diharapannya dengan segera datangnya alat berat, kemudian itu nanti bisa diperbaiki sehingga aktivitas warga ataupun aktivitas dari baik itu roda 4 maupun roda 2 itu bisa melewati jalan ini. Ini yang merupakan salah satu harapan dari warga. Sementara itu untuk bantuan distribusi sendiri memang saat ini sudah mulai berdatangan bantuan distribusi berupa sembako ataupun alat kesehatan maupun juga beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kendala yang dihadapi adalah banyak bantuan-bantuan dari luar Pulau Adonara yang masih tertahan di Larantuka, salah satu pelabuhan kota Kabupaten Flores Timur yang memang harus menggunakan kapal begitu untuk didistribusikan di wilayah Pulau Adonara ini. Posisi saya berdiri saat ini dulunya adalah sebuah jembatan begitu, namun jembatan ini juga terputus, bisa disaksikan itu adalah jembatan yang putus akibat banjir bandang. Dan memang belum juga ada perbaikan karena memang belum ada alat berat yang datang begitu, sehingga secara manual warga dibantu oleh tim SAR dari BPBD, TNI dan Polri. Akhirnya yang mereka lakukan sekarang adalah memanfaatkan alat seadanya untuk mencari korban yang hilang dan juga melakukan perbaikan-perbaikan di rumah-rumah warga gitu. Harapannya memang segera hadir alat berat tersebut tiba di Waiwerang sehingga proses perbaikan pasca banjir ini dapat segera dilakukan begitu, karena kalau saya lihat juga perbaikan juga harus berfokus pada aliran listrik karena sampai malam tadi listrik juga masih belum teraliri di wilayah Waiburak dan juga sebagian wilayah Waiwerang, sehingga kalau pada malam hari ini wilayah di Waiwerang maupun Waiburak ini masih gelap gulita begitu. Radi. Ya, Yasir, dari laporan yang Anda sampaikan, saya garis bawahi alat berat sangat penting posisinya saat ini untuk memperbaiki infrastruktur agar penyampaian bantuan di sana segera bisa teratasi dan tidak tersendat. Nah, apakah Anda sudah berkoordinasi atau berbincang dengan otoritas di sana? Apa kendala mereka untuk menghadirkan alat berat ini sehingga sampai saat ini Anda katakan tadi baru satu alat berat yang hadir di sana? Kendalanya adalah membawa alat berat tersebut dari luar Pulau Adonara masuk ke Pulau Adonara. Harus menggunakan feri atau kapal yang besar begitu untuk mengangkut sejumlah ekskavator. Informasinya dari yang kami himpun, alat berat ini sudah tiba di Larantuka, Flores bagian timur ataupun Pulau Flores. Nah, tinggal dibawa dengan menggunakan kapal feri ataupun kapal yang berukuran besar untuk dibawa ke Pulau Adonara. Nah, tadi pagi kami sempat mendapatkan kabar bahwa sudah tiba di pelabuhan feri yang berada di Pulau Adonara. Namanya daerah Terong begitu. Jaraknya sekitar 5 km dari lokasi terdampak. Namun hingga saat ini ternyata alat berat tersebut belum juga tiba di wilayah Waiwerang dan juga Waiburak yang terdampak bencana ini. Ini yang menjadi fokus dari warga di sini. Mereka berharap memang alat berat itu harus segera tiba di sini karena sudah hampir 4 hari dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini mereka hanya memanfaatkan peralatan seadanya untuk membersihkan rumah-rumah pasca banjir ataupun mencari barang-barang mereka yang tertimbun banjir dan juga tentu saja mencari korban yang masih tertimbun begitu. Ini yang masih menjadi fokus mereka. Radi. Ya, tentu saja ini kuncinya alat berat bisa segera dihadirkan oleh otoritas setempat dan menyediakan kapal besar untuk mengangkut alat berat sehingga infrastruktur bisa dibenahi secepatnya dan bantuan bisa mengalir secepatnya untuk para korban bencana banjir bandang di Adonara, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Yasir Nenek Ama. Sehat selalu laporan Anda langsung dari terima kasih.